Perjanjian Roem-Royen Kelompok 512F6. Latar belakang perjanjian ini terjadi setelah berlangsungnya agresi militer Belanda II yang membuat dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah komando Syafruddin Prawira Negara. Nama perjanjian ini diambil dari nama tokoh perjanjian Roem-Royen yang terlibat yaitu Mr. Muhammad Roem dari Indonesia dan Dr. J.H. van Royen dari Belanda. PBB juga membentuk UNC United Nations Commission for Indonesia sebagai penengah dan mengirim utusan bernama Meral Cochrane. Perundingan Roem-Royen diadakan di Hotel Des Indes Jakarta dimulai sejak 17 April tahun 1949. Setelah proses yang panjang, perjanjian Roem-Royen ditandatangani pada tanggal 7 Mei tahun 1949. Tokoh isi perjanjian Roem-Royen. Dewan Keamanan PBB mendesak Belanda agar dilakukan perundingan kembali, maka digelarnya perundingan Roem-Royen pada 14 April tahun 1949 hingga 7 Mei tahun 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Roem, sementara delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J.H. van Royen. Perundingan dilakukan di Hotel 1 Des Indes, Jakarta, atas prakarsa UNC United Nations Commission for Indonesia. Selain Muhammad Roem, para tokoh delegasi Indonesia antara lain Supomo, Ali Sastroamidjojo, Johannes Limena, A.K. Pringgodigo, dan Johannes Latuharhare, hadir pula Muhammad Hatta dan 9 Altan Hamengkubuwono Sri Sultan. Sedangkan delegasi Belanda terdiri dari J.H. van Royen, Blom, Jacob, Dr. Van Dr. Gide, Dr. Pak Jeff Kutz, Van Hoogstraten dan Dr. Giben. Sementara UNCI dipimpin oleh Meral Cochrane dari Amerika Serikat, dibantu Critchley dari Australia dan Harmans dari Belgia. Isi perjanjian. 1. Mengeluarkan perintah kepada pengikut-pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. 2. Bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan, dan turut serta pada konferensi meja bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Kemudian Belanda melalui Dr. Royen menyatakan, 1. Menyetujui kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta. 3. Menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. 4. Tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai RI sebelum 19 Desember tahun 1949 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan Republik. 5. Menyetujui adanya AI sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. 6. Berusaha dengan sesungguh-sungguhnya supaya KMB segera diadakan sesudah pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta. Setelah peristiwa perjanjian Roem-Royen, agresi militer Belanda II memberikan tekanan dunia internasional yang berdampak serius pada pemerintah Belanda saat itu. Terbukti, akhirnya Belanda menyetujui perundingan baru dan menghasilkan perjanjian Roem-Royen. Selain itu, Belanda juga akhirnya menepati semua janji dan kesepakatan yang telah dibuatnya dengan pihak pemerintah Indonesia. Pada akhirnya, pemerintahan Republik Indonesia pun dikembalikan ke Yogyakarta tepat pada tanggal 24 Juni tahun 1949. Setelah itu, pasukan Belanda yang sebelumnya menduduki Yogyakarta ditarik mundur pada 1 Juli tahun 1949. Pembahasan mengenai penghentian permusuhan dua pihak ini dibahas setelah dikembalikannya pemerintahan Indonesia ke ibu kota sementara, Yogyakarta. Kesimpulan, perjanjian Roem-Royen menjadi salah satu hasil dari rangkaian perundingan yang dilakukan antara Indonesia dan Belanda setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945. Perundingan ini dilaksanakan sebagai buntut dari serangan agresi militer Belanda II terhadap Indonesia di Yogyakarta. Dilaksanakan pada 14 April tahun 1949 dan disepakati pada 7 Mei tahun 1949, isi perjanjian Roem-Royen adalah tentang penghentian kegiatan perang Indonesia
dan Belanda, serta penyerahan kedaulatan secara utuh dari pemerintah Belanda kepada Indonesia. Selain itu, isi perjanjian Roem-Royen ini juga menyebutkan jika Belanda harus membebaskan tahanan perang dan politik, mendirikan persekutuan bersama, dan turut hadir dalam konferensi meja bundar di Den Haag. Terima kasih.